selamat pagi. Hari ini aku mau ngasih tutorial untuk menata rambut pendek karena rambut aku sekarang pendek. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya, banyak banget gangguan. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya rambut pendek itu kelihatan simple ya, bawaannya enteng, ringan. Kalau buat aku kalau punya rambut pendek justru menurut aku ya menatanya itu lebih susah dan lebih butuh waktu, dan punya rambut pendek itu sebenarnya lebih merepotkan kalau aku karena rambutku jenisnya tipe-tipe rambut yang bandel. So aku hari ini mau kasih tahu cara untuk menata rambut pendek. Sekarang aku mau mandi dulu, sekalian mau cuci rambut dulu. Oke? Stay tune ya. Oke guys, ini aku udah selesai cuci rambut. Selesai cuci rambut atau selesai keramas, aku biasanya selalu pakai hair mask. Kenapa aku pakai hair mask? Karena rambut aku itu kering banget. Kenapa kok bisa kering? Nanti aku ceritakan lebih lanjutnya setelah scene ini. Jadi setelah keramas, alangkah baiknya kalau kita pakai hair mask. Kita aplikasikan hair mask ke rambut kita supaya lebih lembut dan lebih mudah ditata. Untuk hair masknya aku sendiri saat ini aku sedang pakai ini, Nara Keratin Kompleks. Jadi karena rambut aku yang kering dan rusak, aku pakai produk-produk yang mengandung keratin supaya rambut bisa kembali sehat. Walaupun tidak bisa kembali 100%, paling tidak bisa mengatasi rambut yang rusak dan kering. Untuk saat ini aku sementara pakainya ini karena aku untuk sementara ini cocok sama produknya Nara ini. Tapi kalau kalian ada produk hair mask yang lain, oke, nggak masalah, sesuaikan aja sama rambut kalian ya. Ini harganya sekitar 90-an ke atas kalau nggak salah aku waktu itu beli, sama ongkirnya jadi 100 berapa gitu. Karena kalau cari offline kok susah banget. Cuman karena aku lagi cocok sama ini, ya udah belain aja beli online, kena ongkir-ongkir dikit gak apa-apa lah ya. Nah oke, langsung aja aku mau aplikasikan ini ke rambutku ya. Aromanya sih wangi bener ya. Ini aku kebetulan baru beli 2 minggu, jadi nggak seberapa banyak, pakai masih segini ya. Enak sih ini, aromanya lumayan harum lah, harum. Oke, langsung aja kita ambil dan kita aplikasikan ke rambut ya. Usapkan aja ke seluruh bagian rambut sampai merata. Pakai aja secukupnya, nggak perlu banyak-banyak dan jangan kurang-kurang amat. Cuma pakai aja sebutuhnya ya. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround myself with positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Nah, jadi karena rambut aku pendek, nggak butuh waktu lama, cukup colek 2 kali atau 3 kali, selesai. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan setelah kita pakai hair mask? Ya, betul. Padahal nggak ada yang jawab. Yang kita lakukan adalah menunggu selama kurang lebih 10 hingga 15 menit ya. So kita tunggu dulu ya. Oke guys, ini aku udah selesai menunggu 10 menit, sekitar 10 menit. Dan ini aku sudah bilas ya, jadi jangan lupa setelah menunggu 10 menit jangan langsung ditata rambutnya, dibilas dulu, ntar lu lupa. Jadi dibilas dulu pakai air yang bersih sampai benar-benar bersih. Karena agak susah hair mask itu bersihinnya. Kenapa agak susah? Dia tuh kayak licin terus gitu loh, kan dia mengandung keratin. Jadi bilasnya harus yang benar-benar bersih ya. Kalian gosok rambut kalian sampai kayak apa, karena kalau kalian nggak bersih waktu bilas masih kurang-kurang, nanti akan menimbulkan masalah baru. Apa masalah barunya? Ombe ya. Jadi bersih dengan bilas dengan bersih. Oke, nah sekarang aku mau siap
mau nata rambut aku, mau aku catok habis ini. Aku mau keringkan rambut dulu ya, karena aku nggak punya hair dryer. Karena aku nggak ada hair dryer, dan aku juga menghindari hair dryer karena aku dulu pernah punya hair dryer, aku pakai setiap aku habis keramas dan rambut aku semakin rusak dan semakin kering, super kering. Jadi aku sekarang pakai cara tradisional aja untuk ngeringkan rambut. Aku mau pakai kipas angin. Aku pakai kipas angin untuk ngeringkan rambut ya. So aku mau ngeringkan rambut dulu, setelah ini aku mau catok rambut, dan aku kasih tahu cara catok rambut yang paling sederhana karena aku sendiri juga masih pemula. So aku mau bagi-bagi ilmu sedikit lah ya. Aku mau keringkan rambut dulu ya. Nah guys, sekarang rambutku udah kering. Aku udah keringin tadi pakai metode tradisional, pakai kipas angin. Sekarang aku mau atur dia dulu ya, supaya bisa lebih menjadi model rambut yang aku inginkan ya. Kelihatan kan ini rambut aku sebelum diapa-apain dan udah kering tapi belum ditata ya. Sekarang aku mau make up dulu karena aku mau berangkat. Aku mau make up dulu. What? Kalian mau aku ikut make up juga? Mau ikut aku make up? Oke deh, boleh. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. udah selesai dandan, udah selesai make up, dan inilah yang terjadi apabila aku nggak catok rambutku. Aku seperti ini. Oh my god. Nah, udah. Sekarang kita langsung aja mau catok, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau sebelum kalian catokan, coba ada baiknya kalau kalian itu sebaiknya pakai pelindung rambut seperti serum contohnya ya. Di sini aku pakai ini, kelihatan nggak? Ini produknya L'Oreal. Ini produknya L'Oreal, namanya L'Oreal Seri Expert. Aku pakai ini biasanya sebelum catokan untuk melindungi rambut. Di sini sih kegunaannya untuk menjadikan rambut terlihat berkilau dan mudah diatur. Rambut terasa halus. Aplikasikan 1-2 tetes pada rambut kering atau kering handuk. Kemudian tata seperti biasa, jangan dibilas. Begitu. Aku pakai ini sih, tapi kalau kalian ada yang lebih cocok ya why not, pakai aja sesuai kebutuhan kalian ya. Dah, ini aku mau langsung aja. Oh ya, sebelumnya aku mau pakai ini, aku juga mau jelasin tentang catokan rambut. Aku dulu catokan rambut itu pakai ini guys. Ini aku udah lama banget, sampai jelek kardusnya. Ini udah lama banget aku punya. Mereknya Sonar. Di sini seperti gambarnya dia ada sisirnya untuk ngeblow rambut. Kita coba buka ya. Nah, seperti ini barangnya. Untuk kabelnya sih lumayan panjang, standar lah ya. Dan ini bisa tidak buka seperti ini, bisa nggak menggang begini, bisa dikunci. Di sini ada penguncinya. Nah,
Ini aku kunci jadi dia begini, nggak sampai kebuka. Itu model desainnya begitu. Terus di sini itu untuk aturan suhunya, kelihatan untuk aturan suhunya ini dia ada ukuran yang paling tidak panas itu adalah 120, kemudian naik lagi 160, 180, sampai paling panas adalah 210 ya. Dulu aku pakainya ini tapi nggak aku teruskan lagi karena apa? Karena ini terlalu gede, jadi kalau aku pakai gede banget, nggak ini apa namanya, nggak worth it banget lah, terlalu besar. Aku nggak suka catokan yang gede-gede amat. Dan aku tuh waktu beli ini memang aku beli online, aku nggak tahu kalau dia itu barangnya segede ini ya, aku nggak tahu kalau barang itu segede ini. Jadi cukup merepotkan lah untuk barang segede ini dibuat catokan rambut, apalagi posisi rambutnya pendek, jadi kecil-kecil kan rambut, jadi tipis terus kecil-kecil gitu, enggak, karena kegedean. Nah, selain itu aku nggak tahu kenapa ya, aku kalau catok pakai ini itu ujung rambutku mesti rusak, jadi nge-cross, jadi keriting, jadi tambah kering untuk ujung rambutnya begitu. Nggak tahu kenapa, makanya aku pikir aku ini nggak bisa catokan apa ya. Ternyata setelah aku pelajarin kayaknya ada yang salah, catokannya ternyata yang salah. Pakai ini tuh malah ujung rambutku jadi keriting dan rusak. Aku mungkin nggak cocok pakai ini, entah kalian lebih cocok atau enggak. Ini sebenarnya enaknya ini ada sisir yang sekalian kalau kalian catok begini, kalian langsung tekuk gini, itu langsung tersisir, jadi bisa membantu untuk memasukkan rambut. Cuma ini aku nggak tahu kalau pakai ini kenapa rambutku jadi keriting ujungnya ya, jadi tambah kering dan tambah keriting jadinya. Akhirnya beralihlah aku pada, sebentar aku ambil dulu. Nah, beralihlah aku sampai pada akhirnya kepada ini. Tada! Ini catokan aku sekarang yang aku pakai sampai sekarang ya, dan ini masih baru. Nah, masih baru karena jujur guys, aku ini bukan penyuka rambut pendek. Aku ini bukan penggemar rambut pendek sebenarnya. Aku ini bukan pecinta rambut pendek untuk sebenarnya, karena ya itu tadi, aku itu pada suatu hari ini jadi panjang ya ceritanya. Pada suatu hari rambut aku itu ada insiden, dan insiden ini membuat aku sedih sampai sekarang. Apa itu insidennya? Pada saat itu aku smoothing, entah kenapa si pegawai salonnya itu bilang, bukan pegawainya sih, dia malah yang punya salon. Yang punya salon itu bilang, Mbak, yang obat biasanya habis, ini aku ganti yang lain ya, ini lebih mahal loh. Tapi dia bilang gitu, dan selama aku di situ nggak pernah ada kejadian rambut aku rusak, dan aku akhirnya mengiyakan aja, oh ya oke, terserah, nggak apa-apa, karena selama di situ itu udah langganan aku, salonnya udah langganan aku, dan nggak pernah rusak rambut aku. Entah kenapa waktu dia bilang ganti obat itu, rambut aku jadi hancur sekali. Apa hancurnya? Rambut aku itu setelah di smoothing aku sudah feeling nggak enak. Kok waktu smoothing hasilnya gini ya, tumben kok nggak bagus gitu. Dia tuh bagian akar itu jadi keriting-keriting gitu waktu, oh buset, kok jadi kayak gini. Waduh, akhirnya, nah pada akhirnya setelah aku cuci 3 hari setelah smoothing, setelah aku cuci rambut, setelah aku keramas, oh my god, ternyata bener rambut aku rusak banget. Di situ rambut aku jadi ngaret. Tahu karet kan guys? Jadi dia itu kalau ditarik itu waktu basah itu melar. Ya ampun, dan waktu selesainya rontoknya banyak sekali. Oh my god, aku di situ pegang rambutku aja rasanya aku mau nangis. Sangat-sangat menyedihkan pada waktu itu. Dan ini sudah aku waktu itu smoothing pada bulan
apa ya, setelah lebaran, pokoknya aku hitung-hitung sekarang udah setengah tahun lah, sudah 6 bulanan. Dan ini aku akhirnya dengan kesedihan itu aku harus terapi, harus keratin terus ke salon, dan yang biayanya nggak murah ya. Biaya aku ke salon tuh nggak murah untuk keratin. Aku keratin itu sudah sampai 3 kali. Aku kemarin Jumat habis keratin, ya hasilnya lumayan lah, karena rambut aku sudah aku telatenin terus, aku rajin hair mask, bahkan aku sampai pakai minyak kelapa. Nanti kapan-kapan aku kontenin tentang merawat rambut pakai minyak kelapa ya. Aku kontenin pakai minyak kelapa, cara merawat rambut dengan minyak kelapa. Nah, aku telatenin terus, akhirnya ya lambat laun rambut aku akhirnya tumbuh. Dan sekarang kembali, aku belum bilang ini rambutku sehat ya, aku belum bilang rambutku ini sehat. Rambutku ini masih butuh penanganan khusus, cuman nggak separah dulu. Ini sudah mendingan, lebih banyak mendingan daripada aku 6 bulan ke belakang lalu ya. Oke, langsung aja. Di sini aku mau memperkenalkan ini, aku ganti ke catokan yang lebih kecil, dia nggak ada sisirnya, di bagian ini catokan biasa lah. Dan aku belinya juga murah-murah aja. Tahu harganya sekitar 35.000. Oh iya, harganya sekitar 35.000 aja. Tapi ini worth it, enak banget, kecil, pegangannya juga nyaman. Terus di sini ada on off-nya, ada tombol on off-nya di dalam sini. Nah, kalau dia menyala lampunya warna merah nyala ya. Ini kita matikan lagi. Aplikasinya juga enak banget, ringan, enteng, kecil, murah pastinya. Bandingin sama yang ini, gede banget tuh ya, size-nya segini. Bayangin, lebih enak mana dipakai? Pasti yang ini lebih praktis. Mereknya Nova nih mereknya ya. Oke, sebelum pakai ini aku mau aplikasikan dulu L'Oreal Series Expertku. Kita pump aja beberapa kali, sekitar 5 pump. Kita ratakan telapak tangan, langsung kita aplikasikan aja, terutama di bagian ujung-ujung rambut ya. Di bagian ujung-ujung rambut supaya rambutnya nggak rusak terkena panas dari catokannya itu. Gunanya untuk melindungi rambut kita supaya nggak rusak-rusak banget. Dan aku mau kasih tahu ya, punya rambut pendek itu menurut aku wajib punya catokan. Kenapa? Karena setiap hari, apalagi kalian pada yang sepeda motor lovers kayak aku, kemana-mana selalu setia pakai helm. Karena kalau nggak pakai helm pasti nanti ditangkap Pak D. Karena kalian semua harus pakai helm setiap harinya. Dan kalau tidur itu, kalian tahu nggak, bangun tidur itu rambut itu udah acak-acakan kemana-mana ya. Apalagi model rambut kayak aku yang rambutnya super bandel kayak gini. Rambut aku nih kalau kalian lihat dari dekat itu jenisnya bukan yang helainya kecil-kecil, tipis-tipis gitu yang mudah diatur tuh, bukan. Ini rambut aku nih kayak ijuk sapu tau ya. Jadi aku bilang, aku saranin tadi rambut pendek. Yang namanya rambut pendek itu wajib punya yang namanya catokan ya. Karena setiap hari pasti nyatok, perlu ditata rambutnya. Apalagi yang setiap harinya pakai helm. Ya nggak pakai helm aja bangun tidur langsung acak-acakan, apalagi yang pakai helm setiap hari. Kok jadi gue malah curhat sih. Oke, ini gue panasin ya, udah nyala. Dan di sini cuman nggak enaknya kalau yang ini itu catokannya aku sekarang ini, dia nggak ada pengunci supaya dia bisa rapat terus begini, nggak ada penguncinya. Itu pertama. Yang kedua, dia nggak ada indikator suhunya. Dia nggak ada indikator suhunya, jadi agak bingung juga. Ini sudah panas belum, udah terlalu panas belum, itu aku nggak tahu. Aku cukup dengan dekatkan telapak tangan gini, hawanya, suhunya, oh udah mulai hangat nih, bisa dipakai ya. Untuk nyatok itu guys, yang kita perlukan itu pertama adalah cara karet rambut pastinya. Kita bagi dulu sedikit
kita sisakan yang belakang ya. Kita sisakan yang belakang. Untuk poninya supaya nggak ganggu, kalian juga bisa pakai jepit aja, udah cukup satu. Dah, kita mau mulai ya. Karena ini nggak ada indikator panasnya, jadi aku terpaksa harus mati nyala mati nyalain. Karena kalau aku nyalakan terus terlalu panas, kasihan juga rambutnya. Ini udah panas nih menurut aku. Langsung aja kita aplikasikan ke rambut yang paling belakang. Kalian ratakan dari atas, terus langsung kalian tekuk ke dalam. Nah, ini adalah teknik menyatok rambut yang paling dasar, yang paling gampang kalau menurut aku, karena aku juga baru bisa untuk mengaplikasikan yang bentuk seperti ini. Ntar deh aku belajar lagi cara nyatok rambut yang dengan model aneh-aneh ya. Untuk yang sekarang aku mau caranya ngeblow rambut aja dan nggak menghabiskan waktu dan paling sederhana ya. Kalian ambilnya sedikit aja, sekitar segini, karena semakin sedikit kalian ambil helaian rambut itu akan semakin bagus hasilnya ya. Jadi jangan tebal-tebal. Dari bagian akar kalian tarik seret, langsung kalian bisa peluntir ke dalam. Ini aku mulai dari akar, lalu aku langsung putar dia ke dalam. Nah, jadi kalau kurang puas lagi kalian bisa ulangi beberapa kali ya. Kalau udah sedikit-sedikit kalian bisa ulangin di helai rambut yang tebal. Oke, sisi sebelah kiri udah. Sekarang aku mau ke yang kanan. Kalian terus gitu ulang-ulang, caranya sama. Dari akar kalian bisa langsung puter ya. Jadi bukan di ujungnya, dari akar tuh bisa langsung diputer. Nah, ini dia keadaan mati loh guys. Aku matikan barusan karena aku merasa kok kayak sudah terlalu panas, kasihan rambutnya. Oke, sudah. Kita buka lagi. Ambil lagi bagian rambut yang sebelah sini. Yang bagian dalam dulu ya. Kita dulukan yang bagian dalam. Sisanya kita ikat lagi. Nah, kalau terlalu banyak, kalian bisa pakai bantuan jepit rambut lagi. Karena udah dingin, kita nyalakan lagi. Nah, kita catok lagi ya ke dalam. Dan aku mau ngasih tahu beberapa hal yang perlu diingat ketika nyatok rambut itu. Perhatikan rambut kalian harus bener-bener udah kering ya guys ya. Jadi jangan pas lagi basah dicatok, jangan banget, karena itu tidak baik. Itu akan merusak rambut. Sabar ya, kalian memang kalau rambut pendek ini harus agak rempong. Sebenarnya melakukan hal begini itu bukan tipeku banget, cuma mau gimana lagi karena ada insiden itu tadi. Aku harus melakukan ini setiap hari guys. Aku harus punya rambut pendek. Pinginku itu aku punya rambut yang udah praktis. Bangun tidur udah cetar. Tapi apalah daya, keadaan yang membuat aku seperti ini ya.
curhat terus sih dari tadi. Jangan bosan ya dengerin gue curhat ya. Sebelah kiri udah, sekarang kita mau ambil sebelah kanan juga. Biar gak nangis sebelah kanan yang kagak diurus. Oke, kalau ketebelan bisa dibagi lagi. Ini aku rasa kayak kepanasan, aku matikan ya. Dari dalam, dari akar langsung ditekuk, langsung kalian gulung ya. Nah, kalau udah kalian ambil dari tipis-tipis, kalian bisa ulangin berbarengan, rambut banyak-banyak nggak apa-apa, untuk memperkuat aja. Yang bagian depan diminggirkan dulu. Oke. Kalau ngerasa mulai nggak panas, nyalakan lagi dong. Dari akar udah bisa langsung digulung. Nah, nanti dia bentuknya akan ngeblow ke dalam seperti ini. Lanjut, sisi sebelah kanan udah, selanjut kita ke kiri lagi ya. Rambut aku ini sebenarnya tipe rambut yang tebel, banyak banget rambutku ini. Makanya kalau catokan aku mesti lama. Seneng sih punya rambut tebal, cuman menderita ketika nata ini loh, butuh waktu lama dia, nggak habis-habis. Kalian bagi setiap sisi per sisi rambut ya. Ingat tadi, semakin sedikit kalian membagi rambut, maka akan semakin bagus, hasilnya akan semakin maksimal ya. Oke, lanjut sebelah kiri udah, sekarang kita ke kanan lagi. Dari belakang dulu ya, baru kita ke depan. Jalannya begitu, jangan kebalik, dari depan dulu terus ke belakang, nanti ketutup-tutup. Aku merasa nih kepanasan. Oke, matikan aja. Sumpah deh guys, kalian kalau nggak nyatok, rambutnya nggak bisa kelihatan bentuknya. Bersyukurlah kalau punya rambut yang nurut, yang halus, nurut,
tanpa harus dibeginikan. Pasti salah satu dari kalian yang nonton ini ada yang rambutnya begitu. Bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Rambut aku ini, aduh jangan tanya kalau punya rambutku ini parah. Dia ini helainya gede-gede. Terus emang bawaannya itu udah rambutnya kasar. Jadi untuk menatanya itu perlu kesabaran ekstra. Cuman enaknya rambut yang kayak aku ini, dia tuh kuat, dia tuh tahan banting. Jadi dia mau diapain aja tuh dia masih setia menemaniku. Jadi mau nggak mau aku harus terima dia apa adanya. Kalau kita bisa ngira-ngira ya, nggak perlu dijepit-jepit lagi guys. Cukup tadi, oh gua segini, rambut segini yang gua, wah kurang panas, udah mulai dingin ya. Rambut segini yang mau gua catok itu nggak harus pakai ini lagi, jepit. Kalau udah, apalagi kalau udah bagian-bagian depan ini kan udah kelihatan. Nah, ini nggak perlu pakai jepit. Wah, gua lupa, harusnya kanan dulu ya. Nggak apa-apa deh, tinggal sedikit aja. Oke, bersabarlah, kurang sedikit lagi. Apa tujuannya supaya apa tujuannya kenapa kok nyatoknya harus dari akar rambut langsung dibentuk? Karena supaya membuat rambut kita menjadi bervolume, jadi bervolume, nggak lepek lagi. Jadi udah dari bagian akar itu harus kita langsung masukkan ke dalam ya. Oke. Nah, ini rambut aku setelah catok, sekarang tinggal poni. Poninya aku catok ke belakang ya. Nah, aku nggak begitu seneng pakai poni sebenarnya. Paling nggak suka rambut masuk-masuk ke wajah, menutup-nutupin mata. Tuh aku risih bener sebenarnya guys. Nah, cara gimana? Udah jadi kan? Susah nggak? Tadi lihat, ada yang susah nggak? Sebenarnya sih kalau dilihat itu, aku dulu lihat orang catok rambut, kok bisa ya segampang itu? Ternyata memang nggak susah-susah amat, nggak susah amat. Butuh kesabaran aja, ya. Butuh kesabaran aja untuk catok. Kalau udah selesai langsung matikan aja ya. Jangan dibuat untuk setrika baju, nggak bisa. Oke, ini bedanya. Ini rambut aku, tampilan rambut aku setelah aku catok, lebih bervolume kan daripada aku tadi nggak catok. Itu kenapa sebabnya aku selalu nyaranin untuk yang berambut pendek itu supaya wajib punya catokan, karena itu penyelamat hidup kita guys. Punya catokan untuk orang yang rambut pendek itu benar-benar menyelamatkan hidup. Ini asal kalian nggak kena air ya, nggak kalian basah-basahin air, itu bisa tahan sampai seharian, sampai malam nanti tahan ya. Bahkan gue kadang besoknya itu cuman catok sebentar banget, cuman ngebentuk sebentar, nggak dari awal tuh tadi. Kecuali kalau mau cuci rambut, mau keramas, nah itu harus catokan dari awal, dari belakang gitu. Cuman besok coba lihat, besok itu kalian cuman membentuk bagian bawah-bawahnya aja yang mulai keluar-keluar sedikit, yang mulai nakal-nakal sedikit, itu kalian masuk-masukkan aja sebentar banget.
caranya catok rambut pendek, caranya merawat rambut pendek gimana, menatanya bagaimana. Terima kasih, nanti aku mau coba belajar caranya catok rambut yang modelnya nggak ngeblow gini. Caranya gimana untuk yang aneh-aneh. Aku juga butuh belajar guys, manusiawi. Oke? Oke, aku mau berangkat kerja dulu. See you. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, thank you for watching.